新年好呀！新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们歌颂，祝贺大家新年好！新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们歌颂，祝贺大家新年好！祝贺大家新年好！ Shalom jemaat gereja kehidupan rohani cabang Pantai Indah Kapuk yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini di antara pandemi kita bisa merayakan hari tahun baru Imlek dan masih suasana tahun baru. Izinkan saya mengucapkan kongsi kuo xing nian wan se du yi nian nian yu yi shen ti jian kang sang di zhu fu xing nian meng en. Kongsi. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah syukur pada hari ini, berikan kongsi Anda buat yang ada di samping kanan Anda, suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, anak Anda, anak-anak. Berikan kongsi buat keluarga Anda. Mari kita lakukan ini. Kongsi. Di tahun baru yang berbahagia ini, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah syukur tahun baru Imlek 2021. Kita ambil waktu saat teduh bersama. Pertolongan kami pada pagi hari ini dalam ibadah syukur Imlek dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian pada pagi yang berbahagia ini. Hanya Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun orang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita menyambut tahun baru Imlek yang berbahagia kita sekalian. Dimanapun Anda berada di rumah, kita bisa merayakan bersama. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. 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 Amin.
Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami tiba di dalam merayakan tahun baru Imlek Tuhan. Setahun perjalanan kami lewati, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah perayaan ini, untuk ibadah syukur kami ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hati yang selalu memfokuskan hanya kepada Allah Tritunggal saja. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau Allah tolong, berikan kekuatan, sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan kami yang mengambil bagian seluruh pelayanan ini. Sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemain musik, bahkan sebagai kami yang memegang tim multimedia. Tuhan tolong pakai kami. Juga perangkat yang kami gunakan Tuhan tolong berkati untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, 我要永永远远爱是Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. 我要永永远远爱是Yesus.我要永永远远爱着耶稣，虽然生命中光芒和泡影接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。Sekali lagi kita katakan 我要永永远远爱着耶稣，永远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣，虽然生命中光芒和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。Ya Bapa, 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 ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, di hari yang berbahagia ini kita disiapkan Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Musa yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Imlekmu, Imlekku. Bersyukur di hari yang berbahagia ini, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan melengkapi kebahagiaan kita. Satu buah pujian, berbahagialah. Mazmur nomor 1 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah. Tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, terima kebenaran firman-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan kebaktian Imlek, dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dari awal tahun sampai akhir tahun, Tuhan sudah menyertai memberkati kita sekalian. Izinkan saya mengucapkan Singnin Mengen, ya, selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Yensen, Sifu Aman. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema, yaitu Imlekku dan Imlekmu. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan atau dua bagian firman Tuhan.
Yang pertama kita ambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian juga Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan tahun baru Imlek. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 tahun. Dan kami ingin bersama-sama meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan berkati akan ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau saja ditinggikan, dipermuliakan, berkat Engkau curahkan atas kami sekalian. Kami serahkan sekali lagi waktu ini. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian pasal yang pertama ayat 28, di sana dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah satu mandat budaya yang diberikan Allah kepada manusia. Dan tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka kita melihat budaya manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Karena itu kita melihat budaya manusia ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi tradisi dan adat istiadat orang Israel. Di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13, di sana dengan jelas kita melihat satu peristiwa, yaitu pada waktu para murid, ya, pada waktu mereka makan, mereka tidak mencuci tangan. Padahal kita tahu ya bahwa sebelum makan harus cuci tangan, itu adalah satu tradisi orang Israel. Ketika orang Farisi dan juga ahli Taurat melihat murid Yesus itu tidak membasuh tangan sebelum makan, maka mereka itu marah, mereka menegur murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita lihat di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13, Tuhan Yesus balik menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mengapa Tuhan Yesus menegur mereka? Karena mereka hanya memegang tradisi manusia, mengabaikan perintah Allah untuk menghormati orang tua. Di sana muncul kata korban. Ya, korban adalah persembahan harta kepada Tuhan. Mereka anggap Tuhan itu paling tinggi, paling besar. Memang jika sudah menunaikan kewajiban kepada Tuhan, maka boleh mengabaikan kewajiban kepada manusia. Bahkan boleh tidak merawat dan memelihara orang tua. Padahal kita tahu merawat dan memelihara orang tua itu adalah perintah daripada Tuhan. Yesus menegur mereka, ya, di mana adat istiadat manusia itu ditentukan, ada istiadat yang ditentukan oleh manusia itu memelihara orang tua. Itu adalah perintah Allah. Maka demi memelihara adat istiadat manusia dan mengesampingkan perintah Allah, itu adalah tindakan yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian Alkitab tersebut, sikap Tuhan Yesus terhadap budaya dan tradisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus tetap memelihara hari raya dan juga adat istiadat orang Yahudi. Yang kedua, ketika tradisi bertentangan dengan hukum Allah, maka Tuhan Yesus tetap taat kepada hukum Allah. Dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus mendukung tradisi yang positif dan yang bernilai. Ia menolak tradisi yang tidak berguna, yang mengandung atau bersifat tahayul, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun baru Imlek atau tahun baru
China merupakan salah satu perayaan terbesar yang dilakukan oleh orang Tionghoa setiap tahun di seluruh dunia, saudara sekalian. Sejarah kata Imlek sendiri sebenarnya berasal dari dialek Hokkien, yaitu Im dan Lek. Ya, Im memiliki arti bulan, saudara sekalian. Sedangkan Lek berarti penanggalan. Jadi dengan kata lain, Imlek sendiri berarti kalender bulan atau penanggalan bulan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan Lunar New Year, saudara sekalian. Hari ini kita tahu bahwa hari raya Imlek itu telah ada 4.000 tahun yang lalu. Dan seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah beberapa tradisi yang akhirnya turun-temurun diadakan dalam setiap perayaan Imlek. Antara lain kita melihat bersih-bersih rumah, ta sao chu, huo sao chen, ya, membersihkan rumah 1 hari sebelum Imlek. Bagi orang Tionghoa berarti membuang segala keburukan agar keberuntungan bisa masuk pada keesokan harinya, saudara sekalian. Setelah rumah dibersihkan, sapu, alat bersih mereka simpan. Dan pada waktu tahun baru Imlek selama 3 hari, itu orang Tionghoa itu percaya tidak boleh bersih-bersih, ya, nyapu, buang sampah itu nggak boleh karena bisa menyapu keluar keberuntungan. Itu kepercayaan mereka. Kemudian yang kedua, kita melihat tradisi yang kedua, yaitu nuansa merah, saudara sekalian. Ya, Hong de Shi Cai. Salah satu ciri khas dalam setiap perayaan Imlek adalah penggunaan nuansa merah di segala tempat. Ya, warna merah melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera dan membawa hoki, saudara sekalian. Selain itu warna merah juga dipercaya dapat mengusir makhluk Nien, ya, atau monster Nien. Makhluk mitologi yang hidup di dasar laut atau di gunung ini dipercaya keluar setiap tahun baru Imlek untuk mengganggu anak kecil atau manusia, saudara sekalian. Oleh karena itu kita melihat tidak heran setiap tahun baru Imlek itu di mana-mana kita melihat warna merah. Misalnya dekorasi rumah itu banyak yang warna merah. Kemudian misalnya buah-buahan banyak yang merah, ya. Sayur-sayur juga banyak yang merah, saudara sekalian. Kue banyak yang merah dan banyak orang pakai baju merah, ya, congsam begitu, ya. Kemudian yang ketiga, tradisi yang ketiga yaitu sembayang leluhur, saudara sekalian. Sembayang leluhur dan juga sembayang ke kelenteng. Nah, bagi orang Tionghoa yang masih memegang kepercayaan Konghucu atau Buddha, sembayang leluhur itu lazim dilakukan sehari sebelum Imlek, saudara sekalian. Nah, biasanya pada waktu dilakukan sembayang leluhur itu, mereka memberikan persembahan makanan yang terdiri pada buah-buahan, kue, daging, juga ada teh dan minuman, saudara sekalian. Nah, pada waktu mereka sembayang ke kelenteng, saudara sekalian, tujuannya itu mohon berkat, ya. Ya, mohon berkat, mohon perlindungan kepada dewa, saudara sekalian. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, selain itu tradisi yang keempat misalnya berkumpul dan makan bersama, atau dalam istilah Mandarinnya Ci Tuan Yan Fan, ya. Nah, tidak berbeda jauh dengan hari raya Lebaran. Imlek juga berorientasi pada keluarga. Maka itu jutaan orang Tionghoa di seluruh dunia akan berusaha untuk pulang menuju rumah masing-masing untuk Pai Nian agar dapat berkumpul bersama orang tua, ya, makan bersama dan saudara-saudaranya, ya. Terutama mereka yang tinggal atau bekerja jauh dari kampung halaman. Imlek itu menjadi satu waktu yang spesial, saudara sekalian. Bahkan kesempatan itu biasa menjadi satu waktu travel rush terbesar di dunia, mengalahkan akan hari Thanksgiving di Amerika Serikat. Family is everything after all, saudara sekalian. Dan di dalam suasana makan bersama atau Ci Tuan Yan Fan, ya, makanan yang disajikan saudara sekalian itu sangat istimewa. Jadi nggak bisa makanan yang biasa-biasa, saudara sekalian, ya. Jadi ada makanan yang enak dan juga setiap makanan itu diyakini
masing-masing memiliki makna tersendiri saudara sekalian. Misalnya ayam yang utuh ya, dimasak dengan utuh atau digoreng dengan utuh, itu melambangkan kemakmuran, keharmonisan keluarga. Kemudian ikan bisa membawa keberuntungan. Nian nian yoi, setiap tahun surplus terus saudara sekalian. Kemudian juga dumpling saudara sekalian ya. Misalnya dumpling atau pangsit saudara sekalian yang punya arti menambah rezeki. Mie panjang melambangkan umur panjang. Dan ada kue lapis saudara sekalian, lapis legit yang dimaksudkan sebagai rezeki yang berlapis-lapis dan kehidupan yang manis selama 1 tahun ke depan saudara sekalian. Dan di saat seperti ini biasanya ya diadakan tradisi makan yusen. Makanan satu ini wajib ya dihidangkan saat makan bersama keluarga ya. Yusen terdiri dari irisan lobak, rebung, jahe, ketimun, wortel, jeruk bali, ikan mentah yang diberikan saus. Sebelum makan para anggota akan duduk di sekitar meja dan mengaduk makanan tersebut bersama-sama dan mengangkat dengan sumpit setinggi-tingginya sambil mengucapkan kata Lao Xi. Baru mereka makan ya. Nah saudara sekalian, mereka angkat tinggi-tinggi dengan satu harapan bahwa semakin tinggi makanan itu diangkat maka semakin tinggi keberuntungan yang berlipat-lipat akan menghampiri mereka di tahun yang baru. Kemudian tradisi yang kelima saudara sekalian yaitu pantang. Ya, pantang makan bubur ya dan membalikan ikan saat ya menyantapnya. Jadi bubur bagi orang Tionghoa itu adalah lambang kemiskinan ya. Biasanya kalau ada bencana ya, ada para pengungsi itu cenderung diberikan bubur. Mungkin nasinya kurang atau berasnya kurang saudara sekalian. Yaitu lambang kemiskinan. Biasa pada waktu tahun baru Imlek itu tidak makan bubur saudara sekalian. Dan pada waktu makan ikan saudara sekalian, itu ikan itu makan ambil daging yang bagian atas. Nggak boleh dibalik itu ikan. Ya nggak boleh dibalik. Dan biasanya hanya makan separohnya saudara sekalian. Separohnya akan disisakan buat besok saudara sekalian. Ya, nian nian yoi. Itu artinya setiap tahun itu surplus terus saudara sekalian. Ya, kemudian tradisi adat istiadat yang keenam yaitu silaturahmi keluarga saudara sekalian. Ya, silaturahmi keluarga Painian ya, tahun baru Imlek hari pertama biasanya keluarga itu saling mengunjungi atau saling memberkati gitu ya. Lazimnya sih yang keluarga junior datang ke keluarga senior untuk Painian silaturahmi ya. Dan juga mengunjungi sanak saudara, teman-teman dekat ya. Saling ya memberkati ya, mengucapkan kata-kata berkat misalnya Gong Xi Fa Cai ya, Wan Si Ru Yi, Xing Nian Kuai Le, Xing Nian Hao. Pokoknya kata-kata berkat yang demikian saudara sekalian ya. Dan selesai memberi salam, biasanya yang sudah menikah itu akan bagi angpau bagi yang belum nikah atau kepada anak-anak. Ada juga bos yang bagi angpau kepada karyawan saudara sekalian. Karena angpau ya itu bagi orang Tionghoa itu kalau dibagikan angpau dipercaya bisa memperlancar rezeki di kemudian hari ya, rezeki di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh saudara sekalian yaitu membakar petasan dan kembang api ya, membakar petasan dan kembang api pada saat perayaan Imlek. Selain untuk memeriahkan perayaan yang berlangsung setahun sekali ini lebih meriah lagi, suara yang menurut kepercayaan orang Tionghoa, suara petasan ini yang keras bisa dipercaya dapat menakut-nakuti roh jahat dan juga binatang jahat yang bernama Nian itu saudara sekalian ya. Jadi sekaligus juga ya suara petasan dan juga kembang api mengusir nasib buruk saudara sekalian di tahun sebelumnya, mengharapkan tahun baru yang lebih bahagia dan lebih bersuka cita. Kemudian yang ke-8 yaitu tarian liong atau naga dan barongsai saudara sekalian. Ya, tarian naga atau liong barongsai telah menjadi bagian daripada budaya masyarakat Tionghoa ribuan tahun yang lalu. Dan merupakan lambang kekuatan
kebijaksanaan, dan keberuntungan. Tarian naga dan barongsai dipercaya merupakan salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia dan juga mendatangkan berkat bagi mereka. Dan biasanya tarian barongsai begitu, itu juga dihadirkan dalam berbagai acara khusus, misalnya pernikahan, pembukaan toko baru, atau acara-acara khusus itu dihadirkan, ditampilkan tarian barongsai. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bukan hal yang kebetulan kita dilahirkan sebagai orang Tionghoa Kristen. Jadi saya rasa ini adalah rencana Tuhan. Ya, kita sebagai orang Tionghoa Kristen itu bisa percaya Tuhan. Itu tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi saksi bagi suku bangsa kita. Bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah suku bangsa kita. Oleh karena itu kita harus bisa menyaring, menata kembali adat istiadat kita. Apapun yang negatif dan tahayul. Atau yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan harus kita buang saudara sekalian. Dan yang positif, yang baik harus kita lestarikan. Bahkan kita perbaharui. Kita transformasi melalui firman Tuhan. Menjadikan adat istiadat, tradisi yang positif, yang baik, itu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Contohnya saudara sekalian, tradisi yang baik, yang positif, yang bisa menjadi satu kesaksian. Misalnya saudara sekalian, berkumpul ya dan makan bersama, Tuan Yen Fan. Kita tahu itu diadakan tanggal 30 bulan 12. Kalau untuk tahun ini hari Kamis ya, tanggal 11 saudara sekalian ya. Jadi seisi keluarga mengelilingi meja makan bersama. Semua ini menyatakan bahwa orang Tionghoa itu sangat mementingkan keluarga. Menganggap keluarga sebagai yang paling berharga saudara sekalian. Keluarga adalah diciptakan oleh Tuhan. Ya, didirikan oleh Tuhan. Itu adalah berkat karunia yang Tuhan berikan. Yang sangat dihargai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus menghargai keluarga, menghargai hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan menghargai persekutuan keluarga. Kumpul makan bersama adalah kesempatan untuk menata ulang relasi anggota keluarga. Membereskan relasi keluarga satu dengan yang lain. Barulah keluarga memiliki persekutuan yang indah karena keluarga adalah milik bersama. Saudara sekalian, baik itu tradisi kita, tradisi orang Tionghoa maupun pengajaran Alkitab. Keluarga adalah milik bersama. Kita harus sama-sama mengasihi keluarga. Karena itu anggota keluarga harus saling menutupi kekurangan dan kelemahannya. Dan bersama-sama tumbuh dalam kasih. Kumpul makan bersama adalah sentral daripada ikatan keluarga. Yang juga merupakan tanda hormat dan bakti junior kepada yang senior. Yang junior jauh-jauh pulang dari tempat jauh ya, pulang ke rumah atau ke kampung untuk mengungkapkan rasa hormat dan bakti mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dalam ribuan tahun sejarah kita selalu memandang berbakti sebagai sentral dari etika moral. Dan dalam budaya tradisi Tionghoa ada dua hal yang paling penting, yaitu Chung dan Xiao, yaitu setia ya sama berbakti. Setia kepada bangsa dan negara kita. Ya, berbakti yaitu berbakti kepada orang tua dan kepada yang senior saudara sekalian. Maka ada pepatah yang mengatakan Paisan yi xiao wei xuan. Dalam segala kebajikan berbakti harus diprioritaskan. Ini adalah budaya tradisi yang unggul daripada suku kita. Juga merupakan tradisi yang patut dibanggakan. Yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama dalam Alkitab juga mengajarkan hormatilah ayah dan ibumu. Dan di dalam 10 hukum Allah, butir yang kelima dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi saudara sekalian. Kita tahu bahwa
Wahyu Allah itu dibagi dalam dua hal, saudara sekalian, itu wahyu khusus dan wahyu umum. Wahyu khusus itu adalah Alkitab firman Allah, itu adalah wahyu khusus, plus adalah Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dunia, lahir bagi umat manusia, itu adalah wahyu khusus, ya, Alkitab dan Tuhan Yesus, wahyu khusus. Dan wahyu umum, saudara sekalian, ciptaan Tuhan itu menyatakan akan kemuliaan Tuhan, itu adalah wahyu umum. Plus hati nurani manusia. Dan yang ketiga adalah tradisi-tradisi yang unggul, yang baik, yang positif daripada suku bangsa, itu adalah wahyu umum daripada Tuhan kepada manusia. Dan orang Tionghoa melalui mementingkan keluarga, berbakti kepada orang tua, itu adalah wahyu umum yang Tuhan karuniakan kepada kita, saudara sekalian. Dan di dalam masyarakat kita sekarang ini yang dikatakan sudah mulai maju. Dengan kemajuan masyarakat, kita melihat begitu mementingkan akan materi. Dinomor satukan, saudara sekalian. Lama-lama mereka mengabaikan apa? Memperhatikan keluarga. Nilai-nilai keluarga itu diabaikan. Dan juga kurang menghormati orang tua, saudara sekalian. Ya, sehingga kita menemukan satu fakta, angka perceraian di mana-mana di seluruh dunia itu semakin meningkat. Ya, perselingkuhan juga semakin merajalela. Dan anak yang menelantarkan orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak merawat memelihara orang tua, itu kasusnya makin hari makin banyak, saudara sekalian. Nah, di sini memberikan satu peringatan bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Merawat dan menjaga juga tradisi unggul. Misalnya menghormati orang tua, menjaga akan relasi keluarga, itu harus kita lestarikan. Harus kita ajarkan. Kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada anak cucu kita, saudara sekalian. Bapak ibu saudara sekalian, orang Kristen harus menjadi kekuatan yang positif di tengah-tengah masyarakat yang berubah. Karena itu sebagai orang Kristen lebih-lebih kita harus menghargai keluarga, menghormati akan orang tua, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dan kita lihat hal yang kedua, contoh yang kedua yang positif, saudara sekalian, yaitu memohon berkat. Shifu, para leluhur orang Tionghoa di awal tahun baru mengadakan sembahyang kepada langit untuk memohon berkat. Temple of Heaven di Beijing saat ini adalah tempat para kaisar dari dinasti Ming, dinasti Qing untuk menyembah langit, saudara sekalian. Mereka memohon agar langit di tahun yang baru memberkati panen mereka berkelimpahan, saudara sekalian. Karena itu mereka menganggap langit adalah penguasa manusia yang paling tinggi. Karena itu setiap tahun saat tiba tahun baru selalu memohon berkat kepada langit, kepada Tian, saudara sekalian. Nah, dalam konteks yang demikian, saudara sekalian, ya, di mana nenek moyang kita percaya di alam semesta ini ada satu oknum penguasa, ya. Kepercayaan ini sesungguhnya mirip dengan orang Kristen yang menganggap kita menyembah kepada Allah yang Maha Esa, saudara sekalian. Dan itu orang Kristen harus saat tiba tahun baru harus juga memohon berkat. Kita harus mohon berkat untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita mohon berkat untuk keluarga kita. Mohon Tuhan memberkati gereja kita, saudara sekalian. Jadi itu adalah tanggung jawab kita, ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, tiap kali tiba tahun baru Imlek, ya. Perkataan yang paling banyak kita dengar, yang paling banyak muncul entah di mass media atau di WA dan sebagainya, itu kata-kata berkat, saudara sekalian, cufu, ya. Misalnya saya ambil satu contoh, ya, dalam bahasa Mandarinnya, saudara sekalian, dan juga ada bahasa Indonesianya gitu, ya. 春节到来喜事多，阖家团圆幸福多，心情愉快朋友多，身体健康快乐多，一切顺利福气多，牛年吉祥生意多，祝你好事多多多。
Tahun baru musim semi banyak sukacitanya. Seisi keluarga kumpul banyak berkatnya. Hati senang banyak temannya. Tubuh sehat banyak sukacitanya. Semua lancar banyak berkatnya. Tahun baru kerbau banyak bisnis banyak untungnya. Semoga engkau banyak perkara yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa SMS yang disampaikan baik yang berkenaan dengan keluarga, dengan bisnis, pekerjaan, kesehatan, studi, selalu memberikan berkat yang indah, saudara sekalian, ya. Jadi ada banyak ya, misalnya kita lihat juga ada banyak orang menempelkan huruf HOK gitu ya di pintu toko atau pintu rumah. Bahkan ada yang sengaja huruf HOK atau FU itu ditempel terbalik, saudara sekalian, yang berarti mengharapkan hoki berkat itu dicurahkan berkelimpahan atas keluarganya. Jadi memang setiap orang itu suka hoki ya, dan meminta hoki, saudara sekalian. Dan kita tahu hoki di dunia ini seringkali ada kaitan dengan keki, saudara sekalian, ya, ada hoknya, ada kekinya begitu ya. Dulu orang Tionghoa suka mengatakan banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang saudara sekalian banyak anak banyak apa? Banyak kekinya, saudara sekalian ya. Nah, ada ilustrasi saudara sekalian ya. Ada seorang yang kaya ya. Orang kaya kalau udah banyak duit apakah akan merasa puas? Belum juga ya. Apalagi di masuk tahun baru ya, dia harap dia punya hokinya, berkatnya itu bertambah-tambah. Dia cari seorang ahli nujum ya atau peramal gitu ya, gimana caranya supaya dia tambah kaya begitu ya. Kemudian ahli peramal ini ya memberikan usul ya, saran, memberikan satu saran supaya dia bisa melakukan satu hal. Cari seorang yang namanya Hoklai. Hoklai artinya berkat datang. Hoklai, hoki datang begitu nama anak itu ya, nama orang itu ya. Orang yang namanya Hoklai kamu cari. Dan malam ya, jadi maksudnya bukan malam. Saya pagi-pagi tahun baru Imlek suruh datang ya. Dia pergi painien ya, silaturahmi mengucapkan selamat tahun baru. Nah, Hoklai kalau datang pagi-pagi mengucapkan selamat kepada kamu akan diberkati. Berkat kamu akan berlimpah-limpah. Kemudian dia cari-cari, ketemu juga orang yang namanya Hoklai. Namanya Hoklai, berkat datang, tapi hidupnya susah, saudara sekalian ya. Namanya sama kondisinya nggak sesuai begitu ya. Ya singkat kata, ini Hoklai ini diharapkan pagi-pagi datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Tapi namanya orang udah miskin, kepengen cepet-cepet dapat angpau, saudara sekalian ya. Belum tiba pagi, masih tengah malam dia datang ketok pintu orang kaya itu ya. Diharap bisa dapat angpau. Orang kaya ini lagi tidur enak-enak, tengah malam dibangunkan. Dia buka pintu lihat, si Hoklai yang datang. Dia kesel, dia marah, dia marah-marahin. Kan sudah dipesan, diwanti-wanti, datangnya itu pagi-pagi. Besok bukan tengah malam begitu. Kalau tengah malam itu menurut keyakinan dia, kepercayaan dia ini tidak berkhasiat, saudara sekalian ya. Di sini dia harap dapat hoki gitu ya, tapi hoknya nggak dapatnya keki, saudara sekalian ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana hoki bisa jadi hoki yang sejati, berkat yang sejati, tidak ada kekinya, saudara sekalian. Dalam Amsal pasal 22 ya, pasal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya ya. Jadi kita lihat bahwa berkat yang sejati itu datang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber berkat, saudara sekalian. Hanya berkat pemberian Tuhan baru berkat yang sejati. Ada hoki, tidak ada kekinya, saudara sekalian. Nah, bagi kita orang Kristen, berkat yang sejati bukan berasal dari dewa kekayaan. Bukan dari sana. Bukan karena makan apel. Ya, apel bahasa Mandarinnya Pingguo, ping an ya. Jadi makan apel diharapkan aman dan damai ya. Bukan karena makan lizi, buah pil, sun li li, lancar selalu. Bukan juga makan jizi, jeruk ya, ta ji ta li, rezeki dan untung besar. Bukan makan kue keranjang,
ya, nian kau, nian kau, pu kau, setiap tahun itu naik terus. Bukan juga karena makan ikan, ya, nian yoi, setiap tahun surplus terus, saudara sekalian. Dan berkat yang sejati tidak ada hubungan dengan berbagai pantangan, larangan dan tahayul. Misalnya di tahun baru Imlek itu tidak boleh nangis, ya, itu nangis sial, itu ya nggak baik, itu ya, nggak ada hubungan, saudara sekalian, ya. Dan juga cuci baju, saudara sekalian, ya, cuci baju, ya. Jadi menurut kepercayaan orang Tionghoa, ulang tahun Dewa Air itu tanggal hari pertama atau hari kedua, ya. Jadi cuci baju itu bisa membuang berkat dan keberuntungan. Jadi nggak boleh cuci baju, begitu ya. Dan tidak boleh keramas, ya. Cuci rambut, ya. Kalau kita perhatikan bahasa Mandarinnya si tou fa, perhatikan kata fa itu ya. Dengan fa cai punya fa itu sama. Fa cai itu maksudnya jadi kaya. Dengan tou fa itu fa-nya artinya sama. Jadi ini dianggap ini pucili, itu sial, ya. Jadi nggak boleh tuh cuci rambut, saudara, saya mencucikan berkat yang ada itu. Jadi nggak boleh begitu ya. Dan juga tidak ada hubungan dengan membersihkan rumah, ya. Jadi hari pertama sampai hari ketiga tahun baru Imlek itu nggak boleh bersihin rumah, nyapu, begitu buang sampah, itu dianggap membuang berkat. Nah, bagi kita orang Kristen itu nggak ada hubungannya. Atau nggak boleh beli buku atau beli sepatu. Atau memberikan hadiah buku atau sepatu kepada orang lain. Saudara perhatikan kata buku bahasa Mandarinnya su, ya. Dengan su tiam-tiam punya su itu mirip suaranya, ya. Jangan beli buku karena itu su tiam-tiam, ya, kalah habis-habisan begitu ya. Dan nggak boleh beli sepatu. Sepatu bahasa Mandarinnya xie, ya. Xie itu sepatu. Xie itu hal yang mengandung kejahatan, ya, evil, ya, yang jahat begitu ya. Jadi nggak boleh tuh beli sepatu atau beli buku, saudara sekalian, ya. Dan juga nggak boleh itu makan bubur. Tadi saya juga katakan itu lambang kemiskinan, ya. Orang Kristen tentu tidak percaya hal-hal yang demikian. Dan dilarang memberi hadiah jam atau payung. Saudara perhatikan istilah bahasa Mandarin, sung chung, menghadiahkan jam. Sung chung, dengan sung chung yaitu mengantar orang yang meninggal, itu sung chung, ya, mengantar untuk ke pekuburan namanya sung chung. Jadi memberikan hadiah jam dengan sung chung, suaranya mirip, ya. Jadi nggak boleh itu, ya. Sung chung dengan mengantar orang ke peristirahatan terakhir dengan menghadiahkan jam. Sung chung itu suaranya sama begitu, ya. Kemudian juga hadiah payung. Payung itu bahasa Mandarinnya yusan, payung kan, ya. Dengan fensan. Payung yusan dengan fensan. Fensan itu berpisah, ya, perpisahan. Jadi nggak boleh memberi orang payung begitu, ya, karena nadanya sama dengan perpisahan, saudara sekalian. Nah, sekali lagi, berkat yang sejati tidak ada hubungan dengan pantangan, larangan, dan tahayul di atas. Dan kita tahu bahwa berkat yang sejati yang diberikan oleh Tuhan itu selain materi, saudara sekalian, juga ada berkat kesehatan, berkat rohani, sukacita, damai sejahtera. Dan juga ada berkat di mana kita diberikan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan juga kita diberikan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun baru Imlek itu adalah Thanksgiving-nya orang Tionghoa, ya. Thanksgiving-nya orang Tionghoa. Ya, Thanksgiving-nya orang Tionghoa. Karena itu pada saat tahun baru kita harusnya tahu bersyukur, memuji Tuhan, ya, atas segala berkat Tuhan sepanjang tahun yang diberikan, ya. Jadi orang Kristen dapat ikut merayakan tahun baru musim semi atau Imlek. Asal tidak melanggar prinsip kebenaran Alkitab dan tidak terpengaruh dengan tahayul seputar tahun baru Imlek. Sehingga perayaan tahun baru Imlek itu menjadi satu
Imlekku yang bermakna, yang memuji Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Bukan Imlekmu, ya, Imlek orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat orang percaya, orang Kristen pada saat merayakan tahun baru Imlek, dia sudah memasukkan akan kebenaran Injil di dalam perayaan tersebut, sehingga menjadi satu perayaan yang memberi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita boleh bersama-sama merayakan tahun baru Imlek. Biarlah menjadi satu kesaksian di mana melalui akan kesaksian kita, Tuhan dipermuliakan, berkat dicurahkan atas keluarga dan bangsa kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama hari ini merayakan tahun baru Imlek untuk mengingat akan penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Berkat Tuhan yang berkelimpahan telah diberikan kepada kami. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Yang tidak bisa dibeli dengan materi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bila sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, saat kami merayakan tahun baru Imlek, biarlah kami memasukkan akan Injil kebenaran. Memberikan makna yang baru. Di mana perayaan tahun baru Imlek ditransformasi, diperbaharui. Tahun baru Imlek yang memuliakan Tuhan. Yang menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati keluarga kami, berkati akan gereja kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kesehatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bersyukur di hari yang berbahagia ini. Di spesial Imlek 2021. Vokal grup GKRP akan menaikkan satu buah pujian untuk Tuhan. Berjudul What to I. Satu lagu persembahan pujian. Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Harus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan terang di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur Imlek 2021 kita boleh beribadah, kita boleh bersyukur, kita boleh memuji menyembah Dia, dan saatnya juga kita boleh mempersembahkan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Boleh ditransfer ke nomor rekening ataupun ada barcode yang di depan layar monitor Anda. Silakan berikan persembahan. Siapkan hati Anda, siapkan diri kita masing-masing. Kita akan menaikkan satu buah pujian berkat anak cucu. Kita percaya anak cucu kita, orang yang mengasihi Tuhan, sampai anak cucu tidak akan minta-minta, berkatnya selalu mengalir untuk kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah, Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan
bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Shalom. Saya ingin mengucapkan Sing Nian Mong En, Wan Zerui Senti Jian Kang, Xin Jia Jui, Wini Tao Tang, Kongsi Kongsi, Santi Cufu Woman. Saya berdoa biar di tahun yang baru ini, seluruh jemaat dan pemirsa dalam pelindungan, penyertaan, kesehatan, berkat Tuhan menyertai kita semua di sepanjang tahun ini. Dan biar kita boleh terus menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, biar kita boleh bersuka cita di tahun yang baru ini. Tahun baru Imlek dirayakan oleh semua orang. Karena ini ada kegembiraan di mana kita boleh bersama-sama dengan keluarga merayakannya sekalipun di masa pandemi ini. Biar kita tetap bersuka cita di dalam keluarga, di rumah kita masing-masing. Kita tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan terlalu banyak berkumpul. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, biar kita juga boleh memperhatikan warta kita tadi di depan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga mau mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis atau di peneguhan sidi, silakan mengikuti kelas katekisasi yang akan dibuka di bulan Februari di minggu depan. Bapak Ibu Saudara silakan menghubungi saya. Nanti kita akan atur untuk masuk di kelas katekisasi dan kita akan menerima baptisan di bulan Juni yang akan datang. Demikian warta yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kiranya segala berkat yang dari Allah Bapa kita di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan keluarga kita, pekerjaan usaha bisnis, studi anak-anak kita, kesehatan, seluruh jemaat Tuhan dan pemirsa, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati kita semua.
你，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你。 Saya mewakili segenap hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GKR PIK mengucapkan 新年快乐，万事如意，上帝祝福，恭喜发财。恭喜恭喜恭喜！